Presiden Prabowo Subianto buka suara atas maraknya perundungan di sekolah. Bahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan membentuk tim di sekolah untuk mencegah perundungan terjadi. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap kasus bullying yang belakangan menjadi perbincangan. Salah satunya terhadap siswa SMPN 19 Tangerang Selatan yang meninggal dunia diduga akibat perundungan di sekolahnya. Prabowo menegaskan akan mengatasi maraknya perundungan tersebut. Semua pendidikan kita perbaiki, ya. Terima kasih. Hah? Apa? Ya, itu harus kita atasi, ya. Oke. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti akan membentuk tim khusus di sekolah-sekolah untuk mencegah kasus kekerasan dan bullying yang kian marak. Tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat, sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Pemerintah terus memberi perhatian lebih untuk pendidikan Indonesia, salah satunya melalui pengawasan dalam pendidikan sejak dini atau PAUD. Pendidikan sejak dini atau PAUD sangatlah penting dalam tumbuh kembang anak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti pun menekankan anak yang tumbuh dengan penuh kasih dan kesabaran akan menjadi pribadi yang lebih baik. Pendidikan anak usia dini menjadi bagian yang sangat menentukan bagi keberhasilan pendidikan di jenjang yang selanjutnya. Karena itu kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah beserta dengan seluruh jajaran kementerian di Kabinet Merah Putih berusaha untuk bagaimana kita memperkuat pendidikan keluarga. Bagaimana kita berusaha membangun generasi hebat. Program Bunda PAUD yang digagas Kemendikbudrismen pun menjadi salah satu solusi untuk tingkatkan pendidikan sejak usia dini. Penghargaan pun diberikan kepada 42 Bunda PAUD di seluruh Indonesia. Bersama, dan ini merupakan langkah awal kita untuk perbaikan untuk seluruh kegiatan PAUD yang ada di Kabupaten Tebo menuju PAUD bermutu dan berkualitas. Acara yang digelar di Jakarta ini dihadiri oleh istri Wakil Presiden RI, Selvi Gibran Rakabuming. PAUD menjadi prioritas pendidikan pemerintahan Prabowo bersama dengan wajib belajar 13 tahun. Pemirsa, salah satu masalah Jakarta yang harus ditanggapi serius adalah penurunan tanah terus-menerus, terutama di bagian utara. Bila tidak segera diatasi, maka ancaman kota tersebut akan tenggelam semakin nyata. Sudah di atas jalan ini. Pemandangan air laut lebih tinggi dari daratan di kawasan Pantai Mutiara Jakarta bukan ilusi. Video ini viral di media sosial dan akhirnya kembali membuka pembahasan terkait ancaman tenggelam yang mengintai Jakarta. Kondisi utara Jakarta yang kian memprihatinkan membuat mantan gubernur Basuki Cahayapurnama ikut berkomentar. Dalam pernyataannya, Ahok menyebut jika tanggul Pantai Mutiara di utara jebol akibat hujan, maka bukan tidak mungkin banjir bisa sampai ke Monas. Pernyataan ini kemudian ditanggapi Gubernur Jakarta aktif Pramono Anung. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Batavia semakin hari semakin kehilangan ketinggian. Data pemerintah menunjukkan penurunan tanah di Jakarta Utara mencapai 12 cm per tahun. Penurunan tanah terjadi di sejumlah titik termasuk kawasan Pluit dan Muara Baru dengan tingkat penurunan yang terparah. Tidak bisa dipungkiri faktor manusia jadi pemicu semakin menurunnya daratan Jakarta. Pertumbuhan pembangunan gedung bertingkat menambah beban lapisan tanah. Peningkatan kebutuhan air bersih juga turut memicu pengambilan air tanah berlebihan hingga semakin memperburuk kondisi penurunan. Pada akhirnya, pertumbuhan pembangunan dan manusia semakin hari makin memberi beban di atas tanah Jakarta. Kini Jakarta berlomba dengan waktu agar bisa terus bertahan di atas permukaan. Sementara air laut tak henti bergerak mengisi celah
dan menggerus pesisir utara kota itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kita akan melihat aksi humoris Presiden Prabowo saat bercanda dengan anak-anak. Jangan kemana-mana, tetaplah di iNews. Pemirsa, ada momen menarik saat Presiden Prabowo berinteraksi dengan para siswa dalam kunjungan Presiden Prabowo ke SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat. Tak hanya mengecek smartboard, Prabowo juga bercanda tawa dengan anak-anak di sana. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo sempat mengecek langsung penggunaan smartboard di dalam ruang kelas. Presiden Prabowo pun mengikuti proses belajar mengajar bersama murid-murid SMP Negeri 4 Bekasi. Tidak hanya itu, dengan santai Prabowo menantang boxing seorang siswa. Momen ini membuat para siswa dan guru tertawa. Saya suka olahraga boxing. Boxing? Iya. Benar? Iya, siap. Meluncurkan digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia cerdas. Dengan peluncuran interaktif panel, Presiden Prabowo meminta semua pihak bersama-sama membangun Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Besar Kota Madiun, Jawa Timur. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Fazilah Khairunisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Antisipasi kenaikan harga bahan pokok jelang akhir tahun, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti kunjungi Pasar Besar Kota Madiun, Jawa Timur. Wamendak berbincang dengan para pedagang untuk mengetahui perkembangan harga kebutuhan pokok. Roro Esti menegaskan, pemerintah pusat terus memantau perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok, mulai dari minyak goreng, beras, bawang merah, bawang putih, hingga buah-buahan. Yang pertama, harus memastikan bahwa harga aman dan stabil. Kalaupun ada harga yang di atas harga acuan atau harga eceran tertinggi, kita nanti akan catat ya di mana saja wilayahnya, lalu kemudian kita akan memapping bagaimana untuk memperbaiki distribusinya. Dalam kunjungan tersebut, Wamendak juga mengapresiasi inovasi Pemkot Madiun melalui warung tekan inflasi yang menyediakan stok tambahan saat pasokan di pasar menipis. Dari hasil pemantauan, harga sejumlah komoditas masih terbilang stabil. Namun, Pemda siap melakukan intervensi apabila terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok jelang akhir tahun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.